Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan membahas masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebelum saya membahas materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sari Ulfa Siregar dari kelas D Reguler Antropologi dengan NIM 3203 12 20 20 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Bahrul Khoir Amal MSI, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka pengangguran yang ada di Indonesia. COVID-19 adalah virus yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Di Indonesia, pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan jumlah pengangguran dalam skala besar. Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Itulah sebabnya pandemik ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Jika pandemik ini terus meningkat, maka banyak orang yang ketakutan pandemik ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Banyak sekali perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penularan pandemik masyarakat ini, serta banyak pabrik, toko, dan UMKM lainnya yang terpaksa menutup usaha mereka karena adanya pandemik ini. Hal ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dari sektor ekonomi. Dan pada masa inilah meningkatnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang. Tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi perekonomian dengan cepat, ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Dengan ditutup sementara berbagai sektor, industri memaksa untuk pegawainya untuk menyetujui keputusan yang diberikan. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasi ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Adapun penyebab lain dari di PHK-nya para karyawan yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi yang diimpor dari negara luar seperti dari negara Tiongkok sehingga akan menghambat kegiatan industri. Peningkatan angka pengangguran yang makin tinggi dapat menyebabkan banyak kemungkinan buruk bila tidak ditangani dengan cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan penanganan yang tidak tepat, tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan angka kemiskinan mencapai di bawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak. Dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerja, bisa timbul masalah lain yang lebih besar yaitu kelaparan. Kelaparan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangannya yang diakibatkan oleh kemiskinan yang disebutkan sebelumnya. Kelaparan jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan masalah baru yang lebih serius yaitu penjarahan dan kriminalitas. Oleh karena itu, peran, upaya, dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya para pekerja yang terdapat pada pandemi COVID-19 ini saja. Salah satu upaya pemerintah yang dapat dilakukan adalah tidak memberlakukan lockdown dan menggantikan dengan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Alasan kuat pemerintah tidak memperlakukan lockdown adalah pemerintah melihat budaya dan sikap warga negaranya yang beragam, dan setelah dikaji dan dibahas secara matang, pemerintah tidak memperlakukan lockdown ini untuk menghindari efek negatif yang diberikan akibat dari lockdown yang diberlakukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.